Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan tentang sifat keperiodikan unsur. Simak terus videonya ya. Sebelum masuk ke sifat keperiodikan unsur, di sini ada tabel periodik. Di dalam tabel periodik ada periode dan golongan. Ada periode. Periode adalah kelompok unsur dalam baris yang mendatar. Ada 7 periode. Periode 1 disebut juga dengan periode sangat pendek. Periode 2 dan 3 disebut dengan periode pendek. Periode 4 dan 5 disebut dengan periode panjang. Periode 6 disebut dengan periode sangat panjang. Dan yang terakhir periode 7. Lalu, golongan adalah kelompok unsur yang berada di baris yang menurun. Nah, yang pertama ada golongan utama atau golongan A. Nah, yaitu golongan 1A disebut juga dengan golongan alkali, kecuali H. Lalu golongan 2A disebut juga dengan golongan alkali tanah. Golongan 3A disebut juga dengan golongan boron aluminium. Dan golongan 4A disebut juga dengan golongan karbon. Golongan 5A disebut juga dengan golongan nitrogen. Golongan 6A disebut juga dengan golongan oksigen. Golongan 7A disebut juga dengan golongan halogen. Dan yang terakhir golongan 8A disebut juga dengan golongan gas mulia. Selain itu ada golongan transisi atau golongan B, yaitu ada golongan 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, dan 8B. Lalu yang terakhir ada golongan transisi dalam, yaitu golongan atau deret lantanida dan golongan atau deret aktinida. Apa itu sifat keperiodikan unsur? Sifat keperiodikan unsur adalah sifat yang berubah secara beraturan sesuai dengan kenaikan atom, yaitu dari kiri ke kanan dalam satu periode atau dari atas ke bawah dalam satu golongan. Lalu, sifat keperiodikan unsur itu ada 5. Yang pertama, jari-jari atom. Yang kedua, energi ionisasi. Yang ketiga, afinitas elektron. Yang keempat, elektronegativitas. Dan yang terakhir, sifat logam dan non-logam. Sifat yang pertama adalah jari-jari atom. Jari-jari atom adalah jarak antara inti atom sampai dengan elektron di kulit terluar. Menurut teori atom modern, jari-jari atom adalah setengah jarak antara dua inti atom yang sejenis. Nah, dalam satu golongan dari atas ke bawah, jari-jari atom semakin besar karena jumlah kulit atom semakin bertambah. Bisa dilihat di gambarnya, itu ada Li, Na, dan K. Dalam tabel periodik, Li itu berada di atas Na dan K. Nah, tadi katanya dalam satu golongan dari atas ke bawah jari-jari atom semakin besar. Nah, makanya kenapa di gambarnya K itu kan ada di bawah Na dan Li. Maka jari-jari atom K itu paling besar di antara Na dan Li. Nah, dalam satu periode, unsur memiliki jumlah kulit yang sama, sedangkan jumlah elektron pada kulit dan proton pada inti atom bertambah. Hal ini menyebabkan tarik-menarik antara elektron dan proton semakin besar sehingga jari-jari atom semakin kecil. Jadi, dalam satu golongan, jari-jari atom semakin ke bawah cenderung semakin besar, dan dalam satu periode, semakin ke kanan, jari-jari atom cenderung semakin kecil. Di sini saya akan menjelaskan tentang energi ionisasi. Apa itu energi ionisasi? Energi ionisasi adalah energi yang dibutuhkan untuk memindahkan satu elektron yang terluar dari atom dalam keadaan gas. Jadi, energi ionisasi ini diperlukan untuk mengatasi gaya tarik-menarik oleh inti atom yang bermuatan positif terhadap elektron terluarnya. Energi ionisasi dipengaruhi oleh muatan inti efektif
kulit valensinya. Selanjutnya ada grafik energi ionisasi. Secara umum, keteraturan energi ionisasi dalam sistem periodik adalah energi ionisasi pertama selalu lebih rendah daripada energi ionisasi kedua. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin sulit melepaskan elektron berikutnya. Keadaan ini dikarenakan semakin dekatnya elektron dengan inti atom, sehingga semakin kuatnya gaya tarik-menarik inti terhadap elektron. Lalu, dalam satu periode, umumnya energi ionisasi meningkat dari kiri ke kanan, searah dengan meningkatnya nomor atom. Hal ini dikarenakan kulit valensinya tetap, sementara muatan inti bertambah positif, sehingga volume inti atom meningkat dan nilai jari-jari atom berkurang. Keadaan ini menyebabkan gaya tarik-menarik inti terhadap elektron terluar semakin kuat. Akibatnya energi ionisasi semakin besar. Lalu, dalam satu golongan, energi ionisasi menurun dari atas ke bawah, searah meningkatnya nomor atom. Hal ini dikarenakan muatan inti bertambah positif, sehingga kulit atom bertambah atau volume bertambah, dan nilai jari-jari atom meningkat. Keadaan ini menyebabkan gaya tarik-menarik inti terhadap elektron terluar semakin lemah. Akibatnya, energi ionisasi semakin berkurang. Selanjutnya, energi ionisasi pertama unsur golongan 8A paling tinggi di antara golongan unsur yang lain. Hal itu terjadi karena konfigurasinya yang penuh pada kulit terluar yang membuatnya stabil. Kestabilan ini disebabkan atom-atom gas mulia memiliki elektron valensi paling banyak 8 elektron. Oleh karena itu, untuk mengeluarkan elektron valensi dari atom, gas mulia memerlukan energi ionisasi yang sangat besar. Berikut contoh ionisasi energi. Kalian bisa lihat di situ ada hidrogen H13,6, helium He 24,59, boron B 8,3, karbon C 11,26, dan yang lainnya. Sifat yang ketiga adalah afinitas elektron. Afinitas elektron adalah energi yang menyertai penambahan satu elektron pada suatu atom netral dalam wujud gas membentuk ion bermuatan negatif 1. Nah, semakin besar energi afinitas elektron yang dilepas, semakin besar kecenderungan atom menarik elektron dan menjadi ion negatif. Nah, dalam satu golongan, afinitas elektron cenderung berkurang. Bisa dilihat di fotonya dari golongan 1A. H itu memiliki afinitas elektron negatif 73, Li negatif 60, Na negatif 53, K negatif 48, Rb negatif 47, dan CS negatif 45. Nah, dari situ bisa terbukti bahwa dalam satu golongan dari atas ke bawah afinitas elektron cenderung berkurang. Nah, kalau dalam satu periode afinitas elektron itu cenderung bertambah. Keelektronegativitas yaitu kecenderungan relatif suatu atom dalam menarik elektron yang digunakan bersama dalam membentuk ikatan kimia. Kemudian, semakin besar keelektronegativitas suatu atom, maka semakin mudah bagi atom tersebut untuk menarik pasangan elektron ikatan atau gaya tarik elektron semakin kuat.
Jadi lihat gambar di samping, dari atas ke bawah dalam satu golongan, keelektronegativitas akan semakin berkurang, karena gaya tarik-menarik akan semakin lemah. Kemudian, keelektronegatifan terbesar pada setiap periode dimiliki oleh golongan 7A, yaitu golongan halogen. Harga keelektronegatifan terbesar terdapat pada fluor 4,0 dan harga terkecil terdapat pada randium 0,7. Nah, selanjutnya kita lanjut tentang sifat logam dan non-logam. Sifat logam biasanya dikaitkan dengan keelektropositifan atau kecenderungan atom melepas elektron untuk membentuk ion positif. Sedangkan sifat non-logam cenderung menerima elektron dari logam. Kalau dalam sistem periodik, logam ada di belah kiri, sedangkan non-logam ada di belah kanan. Makanya, dari kiri ke kanan, dalam satu periode, sifat logamnya akan berkurang, sedangkan sifat non-logamnya akan semakin bertambah. Kemudian, dari atas ke bawah, dalam satu periode, maka sifat logamnya akan bertambah, sedangkan sifat non-logamnya akan berkurang. Sekian untuk video kali ini tentang sifat keperiodikan unsur.